Peluang Sintayong tiru pelatih Wolves U21, media asing ramal line up timnas Indonesia lawan Vietnam. Pelatih Persis Solo lepas Ramadan Sananta ke timnas U23. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. PSSI telah merilis harga tiket untuk pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam dalam lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui unggahan resmi akun Instagram Federasi, tiket yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 21 Maret tersebut dibagi ke dalam 4 kategori, mulai dari Upper Grandstand, Garuda North and South Stand, Garuda West and East Stand, lalu Premium West dan East. Harga tiket termurah Timnas Indonesia dijual Rp100.000 untuk kategori Upper Grandstand, sedangkan tiket termahal untuk kategori Premium West and East yang dibanderol dengan harga Rp750.000. Sedangkan untuk kategori Garuda North and East Stand dijual dengan harga Rp200.000. Garuda West and East Stand dijual dengan harga Rp400.000. Sejauh ini PSSI belum rilis alokasi tiket tersebut. Namun kick-off laga Timnas Indonesia kontra Vietnam sendiri bakal berlangsung pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Mengingat laga berlangsung di tengah bulan puasa, laga melawan Vietnam jadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk memperbaiki posisi di klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini tim asuhan Sintayong menempati posisi juru kunci karena baru mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan. Persis Solo berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor 1-0 pada laga pekan ke-27 Liga 1 2023-2024 di Stadion Manahan, Surakarta. Pada laga tersebut, Persis Solo mengandalkan 2 generasi timnas di lini depan yakni Ramadan Sananta dan Arkan Kakak. Sayangnya, insiden krusial terjadi ketika kiper Persis, Emriandi harus keluar lapangan usai diganjar kartu merah langsung. Pemain yang juga berstatus sebagai kiper Timnas Indonesia itu mendapatkan kartu merah usai melanggar Adilson di luar kotak penalti. Milo Mersas Lija pun lalu memutuskan untuk menarik Arkan Kakak dan memasukkan Gianluca Pandeduwo. Karena demikian, kemenangan atas PSM Makassar mampu menjadi motivasi bagi para punggawa Garuda yang mendapatkan kepercayaan tampil. Di kubu PSM sendiri, Yakob Sayuri juga diandalkan sebagai starter utama. Menit bermain yang cukup menjadi modal penting bagi para punggawa Timnas Indonesia untuk kembali tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Cedera Zain Patinama membuat Sintayong berpeluang mengandalkan Justin Hubner sebagai bek kiri. Diketahui Zain Patinama mengalami cedera usai menghilang dari skuad Kasyupen melawan Anderlecht dalam lanjutan Liga Belgia. Jika bek kiri berusia 25 tersebut absen, maka Sintayong bisa menjejal Justin Hubner. Pasalnya Hubner beberapa kali dimainkan di posisi bek kiri saat membela Wolves U21. Juru latih berusia 53 tahun ini pun juga tidak akan pusing andai memasang Hubner di bek kiri. Pasalnya skuad Garuda mendapatkan bek tengah baru dalam diri JIZ. Belum lama ini Sintayong juga mengunjungi JIZ di Italia dan menebar kode bahwa bek Venezia ini dipanggil ke Timnas Indonesia. Dengan banyaknya pemain keturunan yang bisa memerankan banyak posisi, Sintayong pun bakal diuntungkan untuk meracik berbagai strategi. Hanya saja para pemain diharapkan mampu menunjukkan chemistry, adaptasi, serta kualitasnya. Persiapan matang dilakukan oleh Philippe Trozier untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Vietnam terhadap diri sebagai pelatih tim nasional. Sebanyak 60 pemain dari kompetisi lokal telah dipanggil untuk persiapan melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain tersebut nantinya bakal berkumpul pada 12 Maret dan sebagian akan masuk ke skuad Timnas U23 Vietnam. Trozier paham menghadapi tekanan besar tak hanya dari masyarakat Vietnam, tetapi juga supporter Timnas Indonesia yang bakal memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Belum lagi menghadapi skuad Garuda yang akan semakin mengalami peningkatan kekuatan dengan beberapa pemain naturalisasi yang bergabung. Semangat pantang menyerah menjadi juru kunci yang diungkapkan Trozier dalam menghadapi Timnas Indonesia di SUGBK. Situasi menarik menghantui Timnas Vietnam khususnya pada kapten mereka Do Hung Do. Gelandang berusia 30 tahun itu baru-baru ini absen dari skuad utama klubnya Hanoi FC selama 3 pertandingan terakhir V-League One.
Pelatih Hanoi FC Daiki Iwamasa menjelaskan bahwa menurutnya Hungdong saat ini tidak pantas berada di skuad klub. Daiki Iwamasa memimpin Hanoi FC dengan tegas, terutama dalam mengatasi situasi yang melibatkan Do Hungdong. Iwamasa tidak mempertimbangkan status Dong sebagai pemain senior dan kapten timnas Vietnam saat ini. Do Hungdong sendiri merupakan figur yang mendapatkan penghormatan tinggi di Vietnam, pernah meraih gelar pemain terbaik negara pada tahun 2019. Selain itu, ia juga memimpin timnas Vietnam U23 meraih medali emas SEA Games 2021 yang digelar pada tahun 2022. Usai Piala Asia 2023 lalu, Do Hungdong bahkan menebar ancaman untuk balas dendam ke timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun nasib pemain berusia 30 tahun tersebut berada di ujung tanduk usai didepak oleh klub. Pelatih Persis Milomir Saslija mengisyaratkan siap melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia termasuk Ramadan Sananta. Hal itu disampaikan oleh Milomir Saslija tepat setelah laga melawan PSM Makassar. Milo menjelaskan bahwa dirinya tak terlalu memusingkan terkait siapa saja pemain yang siap bertanding. Menurutnya, perubahan susunan pemain justru memberikan keuntungan karena lawan tak bisa membaca strategi yang dimiliki Persis. Sebelumnya, beberapa tim Liga 1 2023-2024 dengan terang-terangan mengungkapkan keberatan melepaskan pemainnya. Semua tak terlepas dari adanya regulasi yang mewajibkan klub Liga 1 memainkan minimal satu pemain U23 selama 45 menit. Namun PSSI resmi menghapus regulasi tersebut berkat kesepakatan dengan PT LIB. Hal itu bertujuan agar tim bisa melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Hanya saja langkah penghapusan regulasi sepertinya belum mampu menyelesaikan sebuah masalah yang ada. Media asing asal Vietnam The Top 24/7 telah memprediksi line up skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun ramalan media asing tersebut soal timnas Indonesia dimulai dari posisi penjaga gawang yang akan diberikan pada Martin Paes. Di posisi bek tengah ada nama Jordi Amat, JIZ dan Justin Hubner menjadi nama terdepan yang kemungkinan akan diturunkan. Beranjak ke posisi fullback, Asnawi Makwalam dan Sain Patinama diprediksi akan menjadi pilihan utama. Kemudian sebagai jenderal lapangan tengah, kombinasi Ivar Jenner dan Tom Haye. Untuk lini depan, The Top 24/7 memprediksi jika Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Yakob Sayuri akan menjadi tumpuannya. Kendati demikian, tentu hal tersebut hanyalah prediksi belaka, mengingat beberapa pemain keturunan masih menjalani proses naturalisasi hingga belum dapat dipastikan selesai jelang laga kontra Vietnam mendatang. Pemain Cafe Backland Sandy Walsh memberikan kabar bahwa dirinya dan dua punggawa timnas Indonesia lainnya yakni Marcelino Ferdinand dan Sain Patinama berpotensi telat bergabung ke pemusatan latihan jelang menghadapi Vietnam. Melalui unggahan YouTube pribadinya, Sandy Walsh menjelaskan bahwa ketiganya masih menjalani agenda bersama klub dalam rentan waktu tersebut. Sandy kemungkinan akan bertanding saat Cafe Backland bersua Old Heavenly Leuven pada 18 Maret mendatang. Sain juga berpeluang dimainkan saat Kasyupan berhadapan dengan Standard Liège di tanggal yang sama. Sementara itu, Marcelino juga kemungkinan akan membela KMS KDZ ketika menghadapi Francesbury. Sandy mengatakan akan mengajak Marcelino dan Sain Patinama untuk berangkat bersama ke Jakarta. Ketiganya kemungkinan besar baru akan tiba pada 19 Maret 2024. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.